Shalom. Shalom semuanya. Wah, Kak Lena bisa melihat. Wah, kenapa masih banyak yang belum dibuka kameranya? Ayo, dibuka kameranya. Supaya Kak Lena dan kakak-kakak di sini, kakak-kakak semuanya juga bisa melihat. Teman-temanmu bisa melihat semuanya. Ya? Siapa yang sudah diberkati Tuhan seperti Tuhan memberkati Kak Lena dan kakak-kakak di sini? Siapa sudah terima kebaikan Tuhan? Kemarin sore, tiba-tiba tangannya Kak Lena yang sebelah kiri ini sakit luar biasa. Gak tahu kenapa. Bertambah malam, tambah sakit. Dan waktu tengah malam, Kak Lena gak kuat. Udah tak minumin obat, masih saja sewakit. Seperti ditarik-tarik, seperti ditusuk-tusuk. Lalu Kak Lena ingat, oh iya, obat ini kayaknya gak mempan kali ini. Tapi ada satu orang yang bisa sembuhin malam itu juga. Siapa? Ada yang tahu? Iya, Tuhan Yesus. Kak Lena berdoa, Tuhan Yesus tolong sakit ini jamah sembuhkan. Wow, masih sakit. Kak Lena berdoa lagi, Tuhan Yesus dalam nama Yesus sembuhkan. Tiba-tiba sambil Kak Lena berdoa sampai kesirep ya. Kesirep, terus Kak Lena kebangun. Tiba-tiba tengah hampir pagi bangun, loh, tangannya Kak Lena yang tadi sakit, loh kok nggak apa-apa ya? Kok hilang sakitnya? Siapa yang sembuhin? Tuhan Tuhan Yesus. Kalau kamu Kak Lena pagi hari ini bisa lihat, saling lihat di Zoom ini ya. Bisa senyum, bisa sehat. Semua karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah mati di salib. Ingat ya, minggu kemarin dia beri kesembuhan. Dia beri berkat mujizat. Amin. Amin. Yuk kita nyanyi sama-sama. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu
tanganmu tinggi-tinggi karena Yesus hidup. Yesus hidup. Ada hari esok, sebab Yesus hidup. Tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus. Ayo, angkat tangan, tetap angkat tangan lebih sungguh-sungguh. Hidup, Dia hidup hari ini dan selamanya. Ada hari esok, sebab Yesus hidup. Tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti. Semuanya nyanyi dengan sungguh-sungguh. Yang hari ini sakit, yang hari ini punya takut, yo nyanyi. Yesus hidup, Dia hidup. Ada hari esok. Amin. Sebab Yesus hidup, Dia hidup selamanya. Ku tak gentar, ya katakan, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidupmu berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Beri tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya. Engkau hidup, Engkau berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami sudah disembuhkan. Kami sudah diberkati. Pagi hari ini kami diberi sukacita. Kami berterima kasih. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau bersuka. Kami mau memuji-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dan berkat-Mu ada untuk kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Semua katakan amin. Sekali lagi yuk. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Dia ajaib, Dia luar biasa. Amin. Yuk bangkit berdiri semua. Kita mau nyanyi sama-sama. Yuk. Beri tepuk tanganmu ya. Goyangkan badanmu. Gerakkan
Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagimu. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan semuanya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati. Yo yang percaya diberkati Tuhan, nyanyi dengan sungguh-sungguh. Untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Yuk katakan amin sama-sama. Amin. Siapa yang diberkati Tuhan katakan amin. 1, 2, 3. Amin. Wah, Kak Lena langsung katakan amin. Karena mau diberkati Tuhan ya Kak ya. Kak Novi juga mau kan ya diberkati Tuhan. Kamu juga mau kan? Sekali lagi kita katakan yang keras ya. Gak apa-apa bikin mama kaget, gak apa-apa. Papa kaget gak apa-apa. Ya, kita katakan dengan keras. 1, katakan amin. 2, 3, amin. Kita semua diberkati Tuhan. Sampai kapan kamu mau mencintai Tuhan? Sampai kapan Kak Novi? Sampai selamanya. Wow, katanya Kak Novi sampai selamanya. Kalau Kak Kalista? Selamanya. Selamanya. Kalau kamu semua? Sampai kapan kamu mau mengasihi Tuhan? Selamanya. Sampai kapan kamu mau mengiring Tuhan Yesus? Selamanya juga. Karena apa? Tuhan sudah kasih hidupnya kepadamu. Kita mau bersyukur ya. Kita beri yang terbaik buat Tuhan ya. Mau? Mau. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah
bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan. Yuk belajar sama-sama lagu ini ya. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Siapa yang mau mengasihi Tuhan sampai selamanya? Mau mengikut Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus sampai selamanya? Angkat tanganmu. Bukan hanya kakak-kakak yang melihat, tapi hari ini, pagi hari ini, Tuhan Yesus sendiri yang melihat tangan-tanganmu. Ya? Yuk angkat tangan tinggi-tinggi. Nyanyi dari hatimu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanya bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanya bagimu, hanya bagimu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Kami mau beri hidup kami bagimu, kami mau beri hati kami bagimu, kami mau mengasihi-Mu selamanya Tuhan. Pakai hidup kami semuanya, tangan-Mu terkadang untuk setiap kami. Jamah hati kami Tuhan, jamah hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Engkau pegang hidup setiap anak-anak ini dari pagi hari ini sampai selamanya. Dan takkan pernah Engkau lepaskan mereka Tuhan. Pegang hidup kami.
supaya janji-Mu nyata untuk setiap anak-anak yang ada pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu bekerja atas mereka. Demikian juga pagi hari ini urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Urapi Kak Selvi, jamah Kak Selvi, supaya apa yang Tuhan mau, itu yang tersampaikan, itu yang bisa kami dengar, dan itu yang tertanam dalam hidup kami. Dan berkat yang luar biasa Engkau curahkan untuk setiap kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom Kak Selvi. Shalom. Mama. Ya, yang sudah siap mendengar firman Tuhan, coba beri reaction-nya. Karena hari ini kita mau mendengar kabar baik. Kabar baik. Happy nggak kalau dengar kabar baik? Kan jawab, oh oke, gitu ya. Siap mendengar kabar baik. Setiap kali kita dengar firman itu adalah kabar baik. Nah, kalau kita mau mendengar kabar baik, wajahnya happy, wah sukacita, dan tidak malas-malasan. Nyom. Loh, kalau sambil tiduran, ketiduran. Nah, berarti tidak mendengar kabar baik dong. Nah, kalau mau mendengar kabar baik, berarti semuanya menyiapkan tubuhnya, hatinya, pikirannya, semuanya. Oke, sudah siap? Sudah siap. Yuk kita sama-sama mau melihat hari ini, kita mau mengingat tentang sesuatu. Yuk kita lihat bersama ya. Sebentar. Apakah kelihatan gambarnya? Apakah sudah terlihat gambarnya? Sudah ya. Ada yang bisa baca? Fully alive. Apa sih itu? Ada yang tahu? Hidup yang sepenuhnya. Wah, sepenuhnya apa ya? Bagaimana maksudnya hidup yang sepenuhnya? Hari ini kita mau belajar. Di situ ada tandanya tuh ya. Di sini ada hidup. Di sini kok ada mahkota? Apa ya maksudnya ya? Nah, kita belajar bersama-sama ya. Oke. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Siapa yang mau cerita? Apa buktinya Tuhan mengasihi kita? Yuhu. Boleh di unmute, boleh langsung ngomong. Bentar ya. Oh, Kak Selvi tidak bisa lihat satu-satu kalau optimize. Oke, sebentar. Ulang lagi yang ini, tidak usah optimize. Oke, apakah sudah terlihat gambarnya? Ketutupan warna hitam enggak? Enggak, Miss. Oh, enggak ya. Oke. Siapa yang mau cerita tentang Tuhan tuh mengasihi aku loh, Kak, gitu. Ada yang mau cerita tentang kebaikannya Tuhan? Apa sih buktinya kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Semuanya pasti mengalami dong kebaikannya Tuhan. Bukan. Apa? Bukan sih. Apa, Cel? Gisel disembuhkan. Oh, luar biasa. Grisel disembuhkan Tuhan. Wah, tuh ya, Tuhan mengasihi kita. Banyak buktinya. Grisel disembuhkan Tuhan. Tadi Kak Lena cerita ya. Kak Lena juga disembuhkan Tuhan. Ada lagi yang mau cerita? Apa lagi ya kebaikannya Tuhan ya? Banyak sekali, kalau ditulis itu banyak, enggak cukup kertasnya. Oke. Yuk, kita mau lihat apa sih kebaikannya Tuhan itu dalam hidup kita. After all the miracles Jesus did, like healing the sick and making blind people see, they still didn't believe him. They actually wanted Jesus to die. Tunggu. Tadi itu bilang apa? Tadi disebutkan bahwa setelah Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat itu sesuatu yang nggak mungkin. Tapi buat Tuhan itu mungkin. Semua oleh Tuhan Yesus bisa dilakukan. Tapi ada yang nggak suka loh.
Kalau kita dibaikin orang, happy nggak? Boleh di-unmute ya. Yuk kita diskusi hari ini ya. Semuanya boleh unmute. Boleh cerita, tapi bergantian, oke? Kalau kita punya teman yang baik, kira-kira kamu memusuhi temanmu yang baik atau happy punya teman yang baik? Kelihatan hitam. Hitam. Happy Apakah nih. masih tertutup? Happy. Happy. Punya teman yang baik tuh happy. Nah ini Tuhan Yesus kan baik. Suka menolong orang yang sakit disembuhkan. Orang yang apalagi yang mati dibangkitkan sama Tuhan Yesus. Tapi kenapa ada yang ayo kita buat jahat gitu ya. Mereka ngapain? And that's exactly what happened. Mereka benci sama Jesus Tuhan had to Yesus. suffer and die on a cross, even though he had Tuhan Yesus yang baik itu disalib. Padahal Tuhan Yesus enggak buat dosa loh. Tuhan Yesus enggak suka jahatin orang. Tapi kenapa? Kok masih banyak orang yang enggak suka sama Tuhan Yesus sampai disalib loh? Kenapa sih kok Tuhan Yesus mau disalib? Untuk apa? never done anything wrong. When Jesus died on the cross, God's Semuanya family was sedih. broken. Orang-orang yang The mengasihi Tuhan rescuer Yesus sedih. was gone. They wondered how they would ever Tuhan be kita close to God disalib. again. But then something incredible Sesuatu happened. yang luar biasa Jesus terjadi. didn't stay dead. He came back to life. He was alive. He is alive. This was God's plan all along. Jesus chose to take the punishment for our sins. He died on the cross so we don't have to. And now anyone can become part of God's family if we choose to believe that Jesus rescued us. Siapa yang ingat cerita minggu lalu? Seperti itu pintunya. Itu ya penutupnya kuburannya Tuhan Yesus yang dari batu besar itu tiba-tiba grrrr, lalu terbuka. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus kok hilang? Kemana kok hilang? Ada yang tahu? Kemana Tuhan Yesus? Yesus bangkit. Iya betul. Tuhan Yesus naik ke surga. Kembali ke Tuhan Yesus bangkit. Tidak lagi mati. Tadi murid-muridnya sedih. Seperti minggu lalu ya. Murid-muridnya Tuhan Yesus sedih. Ya apa ini Tuhan Yesus kok hilang? Kok hilang? Sudah sedih karena Tuhan Yesus mati, disalib. Terus waktu mau ke kuburan, loh kok hilang? Dan ada malaikat yang berkata, jangan takut. Dia yang kamu cari sudah bangkit. Tidak lagi dikuasai oleh kematian. Wah, Tuhan kita luar biasa. We get to be close to Jesus Nah. because He loves us. He loves us. Kenapa sih kok Tuhan Yesus mau mati buat kita? Karena Dia mengasihi kita. Itu buktinya. Iya, kalau Tuhan Yesus tidak sayang kita, kita yang berdosa ini tidak akan ditebus. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, makanya kita ditebus. Oh iya, Kak Selvi mau tadi pagi waktu Kak Selvi beribadah, firman Tuhannya hampir sama. Duh, Kak Selvi sampai bilang, loh kok bisa sama ya? Padahal kan Kak Selvi sudah siapkan kemarin-kemarin. Kok bisa sama ya? Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan itu berasal dari Tuhan yang sama. Wah, hari ini kabar baiknya adalah kita semua dikasihi Tuhan. Kita bisa dengar kabar baik. Apa kabar baiknya? Itu tadi, Tuhan mengasihi kita. Dia mau mati buat kita semuanya. When other Meskipun people don't, orang-orang nggak suka He sama loves kita, us when we nggak ada feel yang left mengasihi out, kita. alone, Tetap and ada hurt. Tuhan Yesus He yang loves mengasihi us even kita. when we do Meskipun wrong kita things. melakukan And this yang isn't just your jahat, ordinary, everyday meskipun kind of kita love. ini It's melakukan the hal yang nggak baik, strongest, most powerful, Tuhan never Yesus ending, tetap never changing, mengasihi always and forever kita. kind of love. And no matter what we do or where we go, Nah. He will always be with us. Nah, Tuhan Yesus selalu mengasihi kita dimanapun kita, apapun yang kita lakukan. Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tunggal itu satu ya.
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, luar biasa. Tuh ya, kalau kamu punya satu barang, Kak, aku punya satu mainan mobil-mobilan. Temanku itu enggak punya. Terus kamu suka sekali sama mainanmu. Kira-kira kamu mau enggak memberikan loh ya, bukan minjemin. Memberikan mainan yang kamu sukai nih pada orang lain, mau enggak? Cuma satu loh ya, enggak punya banyak. Mau, beneran mau. Beneran mau? Aku pikir-pikir dulu ya Kak ya. Misalnya nih, ada orang yang enggak punya papa mama, terus ya wes boleh wes papa mamaku buat orang lain. Mau? Ya enggak mau. Kan aku sayang sama papa mama. Sama Tuhan Yesus cuma satu. Tapi Bapa di surga mau memberikan buat kita semua. Loh, kenapa? Karena kasihnya yang sangat besar kepada kita semua. Wow, luar biasa. Diberikan loh anak yang dikasihinya supaya kita ini tidak mati, supaya kita beroleh hidup yang kekal kalau kita percaya. Nah, yuk kita baca bersama-sama. Ini versi yang mudah dibaca ya. Siapa yang mau bantu bacakan? Naomi? Naomi bisa bantu bacakan? Oke, yang lain yuk kita dengarkan ya. Karena ini panjang, Naomi bisa bantu baca? Efesus 2 ayat 4-6. Rahmat Allah sangat besar dan Dia sangat mengasihi kita. Secara rohani kita telah mati karena perbuatan jahat kita lakukan melawan Allah. Tetapi Dia memberikan hidup yang baru kepada kita bersama Kristus. Kami telah diselamatkan oleh anugerah-Nya. Ia membangkitkan Dia dengan Kristus dan memberi tempat bersama di surga kepada kita. Ia melakukan itu untuk kita yang ada dalam Kristus Yesus. Oke, thank you Naomi. Nah, di sini disebutkan loh, kita ini sebenarnya berdosa, tetapi sama Tuhan diselamatkan. Kok bisa ya? Karena kasihnya Tuhan yang besar, bukan karena kita bayar ya wes. Aku punya uang banyak Tuhan, aku mau bayar dosaku. Tidak, kita diselamatkan oleh anugerahnya Tuhan. Kalau itu bukan pemberiannya Tuhan, nggak mungkin kita diselamatkan. Nah, bukan cuma diselamatkan, kita juga punya sesuatu. Kita dapat berkat juga. Tuh ya, Dia telah membangkitkan kita dengan Kristus. Nah, kita yang percaya kepada Tuhan akan dibangkitkan. Dan kita loh, nih ya, memberi tempat bersamanya di surga kepada kita. Mau diberi tempat di surga? Ada yang mau? Ada yang mau? Mau di surga atau mau di neraka? Mau di mana? Surga. Oh, di surga. Ya, kalau kita mau ke surga, bagaimana caranya? Kita harus percaya dulu sama Tuhan. Nah, kalau enggak percaya, ya enggak bisa. Kalau kita percaya, kita diselamatkan oleh anugerahnya Tuhan, kita pasti bisa melakukan sesuatu. Hah? Apa itu? Kita akan belajar hari ini ya. Kenapa kok hari ini pesannya tentang fully alive? Hidup yang sepenuhnya. Nah, kita lihat bersama ya. This was a very exciting day for Molly. It's the day she brought home her goldfish. Ya, Molly punya ikan tuh. Dia Molly senang loved sekali. her goldfish. Ya, happy. Pelihara She knew dengan all baik. of their names, Semua diberi nama dan dia ingat yang mana yang ada fed them. namanya ya. and she took good care of them. And she liked to watch them swim around in the fish Tiap hari diliatin. Wah, dia happy sekali diliatin satu-satu. Every night before she went to bed, she would say good night to each Mau one tidur of them. bilang, selamat malam, dadah. Dan namanya satu-satu disapa. Dadah ikan-ikan kecil. When she was falling asleep, she would think about her Tidur goldfish. pun dia and juga imagine them mengingat-ingat swimming mimpi ya. all around. Mimpi ikan-ikan kesayangannya. Every morning when she woke up, she would walk over to the fish tank and say Oh, hello. pagi-pagi, good morning fish. Good morning
ikan kecil. Ya happy sekali, sayang sekali sama ikannya. One night, when Molly was sleeping, something sad Suatu happened. malam, Her goldfish died. terjadi sesuatu yang menyedihkan. When Molly Ikanku woke mati up semua. and went to the fish tank, her eyes filled with tears for her Dia goldfish, sedih. and she called out for her mother. Dia panggil, "Ma, ikanku mati semua. Aku sedih." Her mother came quickly and saw what was wrong. Mamanya cari apa ya penyebabnya? I'm so Ya. sorry for your Mamanya goldfish, bilang, Mother "Mama, said. aku sedih. Udah ya, jangan They were sedih sad lagi." for a while, and then Molly asked her mother a Lalu question. Molly bertanya, Mother, what happens to us when we die? "Ma, apa yang terjadi kalau kita nanti Let's mati?" look in the scriptures. Dalam When we Alkitab pass away, tertulis, our body is separated from our spirit. But this isn't forever. Because of Jesus Christ, we will all be resurrected. Resurrection is when our body is made new again, and our body and our spirit are joined back together. Our bodies will be alive again. All of us will be resurrected, everyone. When we are together with our friends and loved ones, ketika nanti kita mati, tubuh kita dikubur, terus bagaimana roh kita? Ketika Yesus sudah bangkit, kita juga nanti akan dibangkitkan menggunakan tubuh yang baru. Seperti tadi ya, gambar ikannya bersatu kembali. Tapi bukan tubuh yang ini, kita akan disempurnakan tubuh yang baru, yang penuh kemuliaan. Wah, sama Tuhan dibangkitkan. Iya, bukan cuma kita saja, tetapi orang-orang yang dulu-dulu yang sudah mati, our hearts yang are percaya filled sama with joy Tuhan, and happiness. juga akan dibangkitkan dalam And kemuliaan. when loved ones pass away, it can kakek be nenek yang very sudah hard to meninggal, say goodbye. Asalkan even mereka for a percaya, kita semua dibangkitkan nanti. Karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu Jesus Christ did bangkit something buat no one kita else semua. could do. He conquered death to Oh, bring our Tuhan Yesus bodies menang and melawan maut. spirits back together again. Because of Jesus Christ's atonement, death is only for a little while, and we will all be resurrected. He is not here, for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay. Nah, di dalam kuburnya yang kosong, malaikat Tuhan berkata, "Dia tidak di sini, dia telah bangkit. Mari datang dan lihatlah tempat dia dibaringkan." Wah, Tuhan Yesus sudah bangkit. Buat siapa? Buat siapa? Buat kita semua yang mengasihinya. Kita sudah dikasihi sama Tuhan. Semuanya. Asalkan kita percaya, kita akan ikut dibangkitkan bersama Yesus. Bukan cuma dibangkitkan loh. Apa ini? Yuk kita baca bersama-sama ya. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di mana tempatnya Tuhan? Di mana ya tempatnya Tuhan berada ya? Di surga. Di surga. Mau enggak diajak Tuhan ke surga? Mau, ya, aku mau. Nah, semua yang percaya, kalau kita benar-benar percaya, kita pasti juga percaya sama firman Tuhan. Dan pasti melakukannya. Kita nanti dijemput sama Tuhan. Wah, pergi kemana? Ke surga yang mulia. Nah, apakah kamu juga mengasihi Yesus? Tuhan Yesus sudah mengasihi kita semua loh. Apakah kita juga mau mengasihi Tuhan? Beneran mau? Siapa yang mau? Tuh, yang angkat tangan cuma sedikit. Siapa ya lagi ya yang mau ya? Wah, anak-anak Joyful Kids pasti mengasihi Tuhan. Karena setiap kali dengar firman, sungguh-sungguh. Nah, yang masih belum sungguh-sungguh, ayo belajar sungguh-sungguh ya. Karena
setiap minggu kita mendengar kabar baik, kita pun harus menerimanya dengan sikap yang baik, dengan sungguh-sungguh. Hiduplah sepenuhnya untuk Yesus, dan kita akan tinggal bersamanya di surga yang mulia. Nah, kalau kita mau ikut Tuhan ke surga nanti, saat Tuhan Yesus jemput kita yang kedua kalinya atau secara pribadi, kita akan tinggal bersama Tuhan asalkan kita hidup sepenuhnya. Bagaimana hidup sepenuhnya? Ada yang tahu bagaimana ya caranya hidup seperti Yesus? Baca kitab suci. Apa lanjutannya? Ada orang di sini. Tiap hari Iya, doa tiap hari. Lalu apa lagi ya? memuji Tuhan, Memuji Tuhan. Apa lagi? lalu ibadah, Ibadah apa lagi? Apa lagi ya? membaca firman Tuhan, Ya, membaca firman buat Tuhan. baik, Berbuat baik. Nah, kalau kalian mendengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, dan melakukannya, kita akan seperti Yesus. Kita berarti hidup sepenuhnya untuk Yesus. Berarti intinya kita melakukan firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan tertulis banyak hal. Ya beribadah, ya berdoa, berbuat baik, menghasilkan buah-buah roh. Itu tertulis semua di Alkitab. Yuk kita mau belajar untuk hidup sepenuhnya untuk Yesus. Siapa yang mau hidup sepenuhnya untuk Tuhan? Mau? Mau? Ya, kalau mau diingat-ingat, oh Tuhan Yesus lo mengasihi aku. Apa buktinya? Dia mati di kayu salib buat kita. Supaya kita yang percaya beroleh hidup yang kekal. Kita tidak mati, malah diberi tempat di surga yang mulia. Mau ya? Anak-anak mau? Seperti lagunya tadi. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar. Sekarang ngalami hal yang tidak baik, tidak perlu takut. Karena kita tahu Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu bangkit. Kita beroleh kemenangan. Dan tadi Kak Lena sudah ajak nyanyi ya, kita mau berikan yang berharga dari hidup kita. Meskipun kecil bisa tak? Bisa. Asalkan kita mau. Oke, yuk kita mau berdoa bersama-sama ya. Dan kita juga mau praktek berdoa bersama-sama. Yang bertugas berdoa hari ini adalah Gendis dan Naomi ya. Oke. Oke, kita mau praktek ya. Ada Gendis dan Naomi. Nah, tahu aku. bentar ya. Gendis berdoa untuk Indonesia ya. Naomi berdoa untuk gereja. Oke, sudah siap. Sebentar, di spotlight dulu ya. Oke, yang lainnya juga, ayo kita sama-sama mau hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Kita mau sepakat berdoa. Ayo kita berdoa bersama-sama. Semua lipat tangan, tutup mata. 1, 2, 3. Oke, Naomi silakan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk gereja kami GUPDI Lumajang. Biarlah Tuhan memberkati gereja kami, sehingga gereja kami dapat senantiasa menjadi berkat bagi lingkungan, bagi kota. Kami berdoa juga untuk Bapak dan Ibu Gembala kami, Om Dianto dan Tante Christine. Berikan mereka kesehatan, berkat-berkat terus mengalir bagi mereka. Terus Tuhan pakai gereja kami GUPDI Lumajang untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah dari
yang tertinggi hingga terendah. Tuhan, kami mohon supaya Engkau segera mengangkat sakit penyakit yang ada di atas bangsa kami. Tuhan, inilah doa kami dan ucapan syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur kalau hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Kami sudah bersepakat berdoa. Kami percaya Engkau mendengarnya Tuhan. Dan hari ini kami mau Tuhan hidup sepenuhnya untuk Engkau. Melalui hari-hari kami mau jadi berkat untuk sekitar kami. Dan kami mau hidup seperti Yesus. Kami juga mau mengasihi Engkau Tuhan. Karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami semua. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau hidup sepenuhnya untuk Engkau. Dan Engkau yang menolong kami, memampukan kami setiap hari. Kami dapat melakukan firman-Mu dengan setia. Terima kasih Tuhan. Hari ini anak-anak-Mu telah berdoa. Kami percaya Engkau mendengar, Engkau memberkati, dan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, Engkau pakai setiap anak-anak ini menjadi saluran berkat di mana mereka berada. Nama Tuhan dimuliakan. Terpuji nama Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, thank you Naomi, thank you Gendis. Untuk minggu depan siapa yang mau berdoa? Yuk belajar bersama-sama berdoa. Jangan malu-malu, dibantu juga nggak apa-apa. Siapa yang mau belajar pimpin doa minggu depan? Ini yang angkat tangan yang tadi atau yang baru? Oke, dihapus dulu. Oke, siapa yang mau pimpin doa? Oh, Davin ya? Davin. Kenapa Davin? Kepencet jadi kepencet. Siapa yang minggu depan mau pimpin doa? Gak apa-apa, jangan takut. Nah, yuk kita mau hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Memulai dari hal yang kecil, berdoa. Oke, siapa yang mau pimpin doa minggu depan? Atau ditunjuk nih? Siapa yang mau? Kakak-kakak yang besar-besar boleh, adik kecil juga boleh. Dibantuin mama boleh. Dev mau, Dev? Pimpin doa minggu depan, Dev? Mau? Oke, thank you ya, Dev. Nah, tuh, hebat loh. Dev mau. Oke, siapa lagi ya? Satu lagi, siapa yang mau berdoa minggu depan? Boleh pakai kata-katamu sendiri. Oke. Siapa yang mau pimpin doa minggu depan? Ada Dev dan siapa? Emma mau pimpin doa minggu depan? Biar disiapkan dulu ya, nanti dijadwal lalu disiapkan dulu di rumah. Siapa yang mau pimpin doa? Emma mau? Minggu depan aja, Miss. Oh ya, mau minggu depan. Ya. Ya, oke. Thank you Emma, thank you Dave. Sudah bersedia pimpin doa minggu depan ya, nanti ditulis di grup. Oke, thank you ya yang hari ini sudah pimpin doa. Ayo semangat, semangat melayani Tuhan. Nah, seperti siapa ya Kak Adel ya? Seperti siapa ya? Seperti anak-anak yang Kak, kalau misalnya mau gerak yang kasih yang terbaik itu juga melayani nggak Kak Selvi? Iya, nanti kalau kita sudah berlatih tiap kali kita memuji Tuhan, wah sudah memuji Tuhannya dengan gerakan-gerakan, suatu saat kita bisa melayani di gereja juga, misalnya menari, jadi singet, bisa ya Kak? Oh iya, terus nyanyi yang angkat tangan bergerak sepenuh hati gitu, segenap hatinya juga bisa ya? Oh iya, mengasihi Tuhan sama kayak teman-temannya anak-anak ini yang selalu setia kirim video. Kirim video apa Kak Adel? Videonya mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Nah, kita mau lihat ya. Oke? Kita mau lihat dulu.
berapa Kak Selvi? Terus Miss Kak Adel punya pengumuman lagi. Pengumuman dengarkan baik-baik ya. Pengumumannya penting sekali. 2 minggu lagi kita mau merayakan Paskah. Apa? Merayakan apa? Ada yang dengar Kak Adel bilang apa? Paskah. Ya. Joyful Kids akan merayakan Paskah 2 minggu lagi. Kita perlu mempersiapkan apa ya Kak? Siapkan, yang penting siapkan apa? Hati. Hatinya. Nah, nanti waktu Paskah Joyful Kids kita semua pakai kaos yang sama. Kembaran Kak? Iya, kembaran. Nanti anak-anak yang mau pesan bisa mengisi Google Form. Nanti Google Formnya ditaruh di grup. Nanti anak-anak isi Google Formnya ya Kak. Ya, menyusul. Nanti biayanya, terus undangan Paskahnya juga menyusul ada di grup. Wah, terus lihat grup ya, ada info apa di grup. Jangan sampai telat isinya. Oke? Kak, apakah ada yang belum join di grup ya hari ini? Iya, siapa yang masih belum join di grup Joyful Kids? Nanti bisa bilang sama Kak Selvi, sama Kak Adel, nanti dibantuin masuk grupnya. Nanti di chat ya kalau ada yang belum masuk. Mama suruh chat ya. Kalau sudah masuk di grup, nggak usah. Ya, ingat ya. Sudah tahu ya. Cek grupnya ya nanti waktu mau isi buat mau pesan kaosnya. Wah, nanti dia tidak ketinggalan. Oke, kita semua samaan. Oke. Ya, bisa dipakai lain waktu juga ya Kak ya? Bisa, bajunya nanti dipakai untuk lain hari lagi. Oke? Oke, God bless you. Kita kembali ke Kak Lena. Ya, semua bersuka cita? Kata Kak Adel tadi berapa minggu lagi? 2 minggu. Dan kita mau pakai seragam kaos. Wah, keren ya kayaknya ya. Satu gereja nanti kita ketemu pakai kaos yang sama. Nah, jangan lupa kata Kak Adel dan Kak Selvi, nanti untuk kaos, pengumuman kaos, pemesanan, harganya juga nanti ada di grup ya Kak. Bisa dilihat di grup nanti ya. Cepat-cepat pesen supaya kita bisa kembaran semua. Wah, asik ya bisa kembar semua. Iya. Yuk kita bersyukur hari ini Tuhan sudah berkati semuanya dari firman Tuhan. Saat kita memuji Tuhan, Tuhan Yesus baik ya. Yuk bangkit berdiri semua, kita akhiri ibadah pagi hari ini. Dan Tuhan Yesus dimuliakan untuk selama-lamanya. How great is our God, sing with me, how great is our God, and now we see how great is our God. Yuk serukan sama-sama semuanya. Kasih Tuhan buat firman-Mu, kami mau mengasihi Engkau, hati kami, hidup kami hanya bagi-Mu selamanya. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami hari ini, dan kami percaya berkat Tuhan juga
untuk selamanya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan kami tetap serahkan GUP Lumajang ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkatinya, dan Tuhan, kami semua yang jadi jemaat GUP Lumajang juga jadi berkat bagi semua orang. Dan kami percaya penyertaan Tuhan yang luar biasa ada untuk kami pagi hari ini dan untuk seterusnya. Mungkin ada beberapa anak-anak yang akan berpergian bersama keluarga mereka, Tuhan. Biarlah malaikat Tuhan ada menjaga perjalanan mereka hingga sampai di tempat tujuan, bahkan nanti kembali lagi ke Lumajang. Mereka selamat tanpa kurang satu apapun, jauh dari kecelakaan, sakit, penyakit, penyebaran COVID, orang-orang jahat. Dalam nama Yesus semua dihalaukan. Kami aman, kami selamat, kami terima penyertaan yang sempurna. Mungkin hari-hari ini ada beberapa teman kami yang sakit. Biarlah Engkau kedangkan tangan-Mu pagi hari ini. Kau jamah mereka dan mereka sembuh. Mereka menikmati kemuliaan Tuhan atas hidup mereka. Berkat-Mu turun untuk setiap kami. Semua orang tua yang ada. Apapun yang mereka upayakan, usahakan, diberkati. Dan kami semua yang sudah melayani pagi hari ini pun kami diberkati. Semua anak-anak diberkati. Nama Tuhan dimuliakan tuh selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati.